Acara yang kelima, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi salli ala Muhammad ya Rabbi salli Ya Rabbi alaihi wa sallim. Ya Ada kagak siap-siapin di rumah. وكيف ولا والسيد في نور أهلا مدحنا بها مهرية وسوء بأن تكون أمة مصطفى ونودي في السماوات والأرض بمنها بأنواره الذاتية وسماء صبر للوجود pada acara selanjutnya, yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ruswadi selaku Ketua Panitia Maulid Nabi tahun 1444 Hijriah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Muhammadin khatimin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa atim wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Taqwa, para sesepuh-sesepuh yang saya hormati, guru kita, kiai kita, Kiai Bahrul Hikam, juga yang saya hormati guru kita yaitu
Kiai Mas Soleh yang saya hormati penceramah kita yaitu Haji Mirwan Gunawan, juga yang saya hormati yaitu Polri kita Al-Ustaz Kusmikum, juga yang saya hormati kenang di Bapak, di hati Bapak Ibu Saudara, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Selaku anggota DPRD Provinsi Banten, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Yang kami muliakan para masyayikh, para alim ulama, para hujat, para tokoh agama, wabil khusus penceramah kita jauh dari sana, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mirwan, yang kita muliakan Al-Mukarram Bapak Muslikhun Qari kita, Muslikhun ZA. Saya kan keluarga beliau kayak Muhammad ZA, adik kandungnya ya. Oh muridnya, tapi sekilas sama wajah beliau. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nur Taqwa. Saya setahun ini udah 2 kali ada acara di sini. Ini yang 3 kalinya. Yang saya hormati Bapak Sekal Kelurahan Polis Dada Bapak Ucan yang tinggalnya di Pengayuman. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Kuswati selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Pak Ikswanto selaku Binamas Kelurahan Bosjaya yang sudah 12 tahun. Polis Dada. Saking semangatnya salah. Mudah-mudahan seumur hidup jadi Binamas Kelurahan Polis Dada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga jadi Kapolsek. Amin ya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, ada Pak Haji Asyari, ada Pak Hidup, sahabat saya, Pak Ismail. Ini juga ada Ketua DKM Musola Al-Munawar Cing Sofyan, Al-Mukarram Ustaz Cing Sofyan. Jamaah hadirin wa hadirat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lama, hanya 7 menit saja. Karena nanti jam 9 saya pamit karena ada diminta sambutan acara Polres Selawat di lapangan Jahit. Ibu sekalian, dengan adanya maulid ini, subhanallah, kita bisa bersilaturahim dalam satu tempat yang sangat mulia. Kedua, dengan maulid Nabi ini, Pak Ceramah, Pak Kiai Mirwan akan menyampaikan sejarah tentang lahirnya Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat terhormat, Nabi yang memberikan syafaat di yaumil mahsyar pada kita semuanya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa berdoa bisa seperti itu ya.
Ketua DKM Masjid Nur Taqwa Ustaz Nuri. Yang kedua, tentunya dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita bisa mendengarkan tausiah. Sekalian, saya berdiri di atas karpet warna-warni, bukan warna coklat. Acara Maulid berjalan penuh khidmat. Makanan yang Bapak nikmati rasanya lezat. Semoga kita wafat pasti mendapatkan syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Iskandar SAG Exos atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Lurah Polres Gaga, Bapak Budi Sampurna, atau yang mewakili kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum. Dan marilah kita ikuti dengan khidmat sehingga mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini dapat meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ujang atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Al Ustaz Bukhari Munir selaku Ketua DKM Masjid Nur Taqwa. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Segenap kaum muslimin muslimat, para alim ulama, tokoh masyarakat, para guru, para asatidz, khusus penceramah kita. Alhamdulillah sudah hadir Muhtaram Kiai Haji Mirwan Gunawan SAG, aparatur pemerintah, Bapak Ketua RW, Ketua RT, alhamdulillah Bapak Lurah juga hadir diwakili oleh Sektor. Kemudian orang tua kita, sesepuh, guru kita juga, sahabat kita, tokoh masyarakat Polres tentu saja, Al-Mukarram Bapak Haji Iskandar Zulkarnain,
Alhamdulillah beliau sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Kemudian Bapak Binamas, Bapak Eswanto, semuanya yang hadir, mohon maaf jika tidak disebutkan namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa terima kasih kami kepada Bapak, Saudara, Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pak Iskandar, Pak Kiai Irwan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bu, kita senang ya. Senang nggak dengan acara maulid? Hati kita senang, hati kita gembira. Pak Iskandar mohon izin. Padahal pada saat yang sama, di saat sekarang ini ada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, yaitu di Cianjur. Ya Bu, tanggal 21 November hari Selasa kalau tidak salah, Senin, gempa sebesar 5,6 skala Richter mengguncang kota Cianjur, meluluh lantakkan tanah dan bangunan di sana. Terakhir Bapak Ridwan Kamil mengumumkan ada 162 korban jiwa, ratusan bahkan ribuan yang terluka, dengan banyak sekali bangunan rumah, fasilitas umum, terutama rumah-rumah masyarakat yang hancur. Nah, Bu, Pak, mau nggak kita berbagi kebahagiaan pada malam hari ini dengan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur? Mumpung masih ada Pak Iskandar, Pak Lurah. Jadi saya insya Allah hari Selasa besok Pak Iskandar bersama teman-teman ILMI, Pak Iskandar tahu Pak ILMI ya, akan ke Cianjur. Saya mendapat amanat dari teman-teman ILMI untuk menggalang donasi kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Semuanya insya Allah orang-orang kaya, amin. Yuk kita sisihkan sebagian rezeki kita pada malam hari ini, berapa saja seikhlasnya. Kita berbagi kebahagiaan pada malam hari ini. Kita berbagi kebahagiaan, kegembiraan menyambut kelahiran baginda Rasul dengan donasi. Silakan dipersiapkan infak terbaiknya seikhlasnya, akan diamanatkan, akan saya sampaikan untuk saudara-saudara kita yang berada di Cianjur. Silakan para petugas, kita sama-sama berselawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Dari depan dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Aku. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ayo Pak, terus Pak. Insya Allah inilah harta kita yang betul-betul akan kita rasakan nanti balasannya ketika kita berada di alam barzah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibu-ibunya silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
kasih Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah kita serahkan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang besar, dan insya Allah sedikit banyak akan membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah. Baik Bapak Ibu, saya tidak panjang karena memang keterangannya sudah hadir di tengah kita. Pak Bu, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan melakukan sedikit perubahan dari masjid kita ini. Kita akan renovasi insya Allah. Jadi saya mengurus masjid sampai hari ini masih dipercaya oleh Bapak Ibu. Mohon terus dukungannya, terus supportnya, terus baik sangkanya. Doakan supaya saya dan teman-teman pengurus DKM istiqomah, amanah untuk menjaga amanat-amanat dari para jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada acara lagi. Ada. Bapak, amanah dari biayanya silakan maju. Dibawa aja itu makanannya. Kalau maju sedikit kita. Ini maju sini. Maju ya. Pak, maju Pak. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari beliau. Maju Pak, maju. Itu masih banyak di belakang yang belum kebagian tempat. Maju Pak, maju. Yang di luar masuk lihat tempat yang kosong. Pak.
ونحن بحمد ربك ونقدس له ونحن نسبح بحمدك ونقدس له قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على فقال أنبئوني سبحانك لا علم لنا
innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ولوالدينا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Terima kasih kepada Al-Ustaz Muslimun SMK. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat syafaat di yaumil akhir.
Amin ya rabbal alamin. Melangkah ke acara inti, yaitu mau'izah hasanah yang akan disampaikan Al-Mukarram Kiai Haji Mirwan Munawar SAG kepada Al-Mukarram Kiai Haji Mirwan Munawar SAG. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alimul ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para ustaz, para kesepuhan yang merasa sudah sepuh yang saya hormati, Bapak Sekretaris Lurah yang saya hormati, Pak Babin Kamtimas yang saya hormati, sahabat saya Ketua DKM Pak Ustaz Budori yang saya hormati, Ori yang saya hormati, Ketua Panitia, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, adik-adik yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan jadi wasilah kita bisa kumpul bareng di surganya Allah nanti. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Dengan izin Allah, malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan malam ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita naik di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di surganya Allah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kelahiran Nabi Muhammad sesungguhnya diperingati oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin?" Apa jawab Nabi? "Karena aku dilahirkan di hari Senin." Makanya Nabi untuk mensyukuri kelahirannya, beliau kemudian berpuasa. Emang Nabi mapan lahirnya Senin, meninggalnya juga Senin. Mirip dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu diturunkan ke dunia, diciptakan hari Jumat, meninggalnya juga hari Jumat. Makanya Bapak Ibu yang lahirnya hari Minggu, siap-siap besok. Boleh jadi lahirnya Minggu, meninggalnya juga Minggu. Yang jelas selama ini kita memperingati Maulid Nabi dengan tujuan untuk belajar mencintai Rasul. Saya ingin sampaikan satu ayat saja berkaitan dengan Nabi Muhammad. Ini mohon maaf ya, saya mah kalau ceramah jarang ngomong politik, jarang ngomong ekonomi. Saya mah kalau Maulid ngomongin Nabi baik saya. Ya, kita nih ayatnya sering dibaca nih. Kalau di Serang mah habis maghrib atau habis subuh nih ayat dibacanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu min anfusikum. Rasul itu seorang manusia dari kalanganmu sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Rasul yang diutus itu manusia bukan malaikat, supaya mudah dicontoh dan diteladani oleh umatnya. Kalau Rasulnya malaikat susah kita nyontoh, boro-boro mencontoh ketemu aja kita kagak pernah. Saat Bapak pernah ketemu malaikat? Belum. Sekali ketemu Israil, itu pun kagak bisa kita cerita sama orang-orang yang masih hidup. Makanya untung Rasul itu seorang manusia, maka mudah kita contoh, kita teladani. Cuma Rasulullah itu bukan manusia biasa. Kalau kita cek Pak,
paling tidak ada dua keistimewaannya. Pertama, beliau itu Rasul yang diberikan lapang dada. Mohon maaf, ketika Nabi Musa diperintahkan dakwah berhadapan dengan Firaun, Nabi Musa tidak minta pasukan perang. Yang diminta oleh Nabi Musa diabadikan di dalam Al-Quran, dibaca sama bocah kalau mau pengajian. Apa itu? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Allah lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Jadi Nabi Musa mau berhadapan dengan Firaun, yang diminta kepada Allah ingin diberikan lapang dada. Hebatnya Nabi Muhammad, kagak minta, Allah kasih. Maka ayatnya sering kita baca, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Makanya ibu bapak, kalau ada anak mau tes kerja, suka ditanya, Ustaz, kalau anak mau tes kerja yang dibaca apa ya? Satu, boleh baca doanya Nabi Musa, supaya apa? Dia lapang dada. Oh, bagaimana kalau bacanya Al-Insyirah? Boleh. Yang penting nanti kalau orang baca Alam Nasrah, dia diberikan lapang dada. Maka kalau dia tes kerjanya lulus, berarti diberikan kemudahan oleh Allah. Kalaupun tidak lulus, dia akan lapang dada. Emang mungkin rezekinya bukan di situ. Ya kita mah kalau tes kerja agak lulus apa ngomongnya? Yang lain mah nyogok sih, masalahnya nyogok. Kalau bapak kamu bilang saksi nggak nyobok, susah makanya nggak diterima. Kita kebanyakan nih suka buruk sangka. Mohon maaf, makanya Pak, lapang dada itu mahal. Saya ambil contoh, saya mau ceramah ke sini, saya siapkan Pak lapang dada. Makanya kalau bapak ngumpul bermasyarakat perlu lapang dada. Apa tandanya? Siap menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Kita bertetangga juga begitu. Ada tetangga itu yang sombong, kalau ketemu nggak buang muka. Cuma sampai sekarang mukanya kagak hilang-hilang, ada aja tuh muka. Ada tetangga itu kalau ketemu cemberut, ada yang kepo, nanya aja nanya. Komentar, ya Allah nenek-nenek pakai baju anak genitnya ya Allah, genit tak pantas. Ngapain mikirin nenek-nenek? Makanya kita Pak tetangga mah macam-macam. Makanya perlu lapang dada. Hidup di mana aja tetangga mah beda-beda. Saya mau ceramah begini Pak, perlu lapang dada. Ada yang saya ceramah serius banget, kayak ianya aja. Ada. Alhamdulillah ini kayaknya ngerti banget. Ada yang dari tadi ngegayem baik, ngegayem. Ada yang belum angkat. Hanya disuguhin langsung aja dah. Yang nggak apa-apa emang lapar, emang untuk dinikmati. Hanya biarin aja, nggak usah tuh kagak disuguhin lagi ceramah. Nah yang enak mah yang lagi dengerin sambil ngegayem gitu ya. Hanya usah dulu lapang dada. Ada yang ngobrol aja ngobrol, biarin, lagi banyak masalah ya. Biarin lah ngobrol di pengajian daripada ngomong sendiri di rumah. Udah biarin. Ada yang ngantuk aja, ada. Emang di masjid mah tenang. Begitu masuk majlis salah doa, orang Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Begitu duduk, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Pantesan merempai itu dia. Orang salah baca doa. Ada yang dari tadi selfie aja, ada kelihatan ibu-ibu selfie ada. Kenapa ibu suka foto? Dua penyebabnya. Satu, kurang diperhatikan sama suami. Ya orang dia udah dandan, udah cantik banget, nanya sama suaminya, Bang, gimana saya? Biasa baik, seneng dia. Langsung lah dia dipoto bikin status, ada yang komentar, ibu masih kelihatannya cantik, masih glowing. Nah, makanya ibu-ibu yang suka selfie adalah potret yang kurang diperhatikan sama suami. Yang kedua, kenapa ibu senang dipoto? Karena dipoto lebih cantik daripada aslinya. Lihatlah itu statusnya, orang langsung subhanallah, ketemu aslinya astagfirullah. Emang di foto mah tuh muka langsing banget, begitu ketemu buntak banget ya Allah. Orang lagi di foto ditahan perutnya masalahnya, makanya kelihatannya langsing. Udah itu nggak usah ketawa, istighfar. Ada orangnya ada lagi dulu ada orangnya.
Makanya kalau kita perlu lapang dada, hidup bapak, biar gak banyak capek kita hidup. So, kalau saya sampaikan Pak, Nabi itu ujiannya berat. Tapi kenapa Nabi hidupnya tidak pernah mengeluh? Karena Nabi lapang dada. Coba kita baca riwayat. Beliau itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Waktu kecil yatim piatu. Nabi mau nggak? Enggak. Tapi setiap peristiwa yang terjadi ada hikmah yang terbaik menurut Allah. Nabi yatim, waktu kecil yatim piatu. Gara-gara yatim, Nabi jadi mandiri. Jadi pengembala kambing sukses, jadi pedagang sukses. Sampai di usia 25 tahun sukses jadi pedagang, berani menikah dengan Siti Khadijah. Berapa mas kawinnya? 20 ekor unta. Ada nggak orang sini yang kawin 20 ekor unta mas kawin? Nggak ada, dari wajahnya meragukan. Makanya nanti kalau ibu punya anak gadis, ada yang demen ngomong, mau sama anak saya? Kalau bisa mas kawinnya 20 ekor unta. Nggak ada untanya, sapi. Waduh susah amat, kalau buah sapi udah diuangkan saja, diuangkan. Sapi 24 juta kali 20, 480 juta. Apa kata calon mantunya? Mendingan gak jadi. Ya Allah, wajah minimalis mahal banget. Ibu, kenapa Nabi mas kawinnya itu mahal? Yang dihadapi jaga kaya. Kalau mas kawin 5 gram emas, apa kata orang kafir? Muhammad incer hartanya. Makanya diimbangi mas kawinnya. Dari situ Pak, mohon maaf ya, kita itu nggak boleh melihat nasib seseorang itu di hari ini. Apa kata Allah? Wa man tadri nafsum madza taksibu ghadan. Nggak ada yang tahu loh apa yang akan terjadi besok. Nabi itu akhirnya yakin, ternyata sukses. Seandainya ibu bapaknya masih hidup, Nabi kemudian sukses, apa kata orang kafir? Wajar be, Nabi Muhammad sukses, orang ibu bapaknya juga sukses. Tapi seorang anak yatim bisa sukses, itu yang mengantarkan Nabi dikagumi sama orang-orang kafir. Kenapa? Anak yatim menjadi manusia paling sukses dalam sepanjang sejarah. Makanya maaf ya, ini ada yang suka ngaji, nanti bocah ngajinya mah belum pinter. Siapa tahu 20 tahun ke depan dia jadi penghafal Al-Quran. Dan ada yang sekarang miskin, 20 tahun ke depan mungkin dia pom bensinnya 12. Pertamini ya, yang kecil-kecil. Kita mah nggak tahu. Jangan jauh-jauh. Ada kan istri bapak yang pertama nikah masih biasa aja, tapi udah usia 40 tahun jadi cantik, glowing banget, ya Allah. Kenapa? Baru punya modal masalahnya. Ada. Jadi tadinya biasa aja, udah tua dia makin cantik. Ada yang pertama nikah cantik, makin tua makin gak jelas wajahnya. Nah, itulah kurang modal. Dan kalau istri kurang cantik, jangan salahkan istri. Itulah kegagalan suami ngomongin sama istrinya. Udah apa, jangan ketawa, mikir ya, mikir. Kata ibu cocok, nih Ustaz panggil lagi nih ya. Ngomongin bapak-bapak. Makanya Pak, nasib orang gak ada yang tahu. Jadi Nabi itu Pak, takdirnya baik menurut Allah. Kita baca ya sejarahnya, perhatikan Pak. Nabi itu pernah sedih, ujiannya berat. Kapan? Ketika beliau ditinggal wafat oleh istrinya. Bisa dibayangin tuh, emang berat Nabi mah. Anaknya yang laki-laki, tiga-tiganya meninggal waktu kecil. Padahal waktu itu anak laki-laki jadi kebanggaan. Di zaman jahiliyah bangga punya anak laki-laki, dia merasa malu punya anak perempuan. Tapi anak Nabi Muhammad yang laki semuanya pada meninggal. Nabi sedih gak waktu anaknya meninggal? Sedih. Tapi Nabi lapang dada, ini pasti terbaik menurut Allah. Apa rahasianya? Seandainya anak Nabi yang laki-laki tumbuh sampai dewasa dan dia tidak jadi Nabi dan Rasul, apa kata orang Yahudi? Hebatan Nabi Ibrahim, itu anaknya jadi Nabi dan Rasul. Memang Nabi Ibrahim hebat Pak, anaknya jadi Nabi dan Rasul. Tapi kalau anak Nabi Muhammad sampai dewasa tidak jadi Nabi dan Rasul, ini kemudian jadi Nabi dan Rasul, berarti Nabi Muhammad tidak jadi penutup para Nabi dan Rasul. Makanya hikmahnya hebat. Oh, nih anak-anaknya yang kecil-kecil diwafatkan oleh Allah. Untuk apa? Menjaga kemuliaannya Nabi Muhammad. Jadi kalau ibu bapak anak meninggal sedih, boleh? Boleh. Tapi kita perlu lapang
lapang dada. Oh, itu pasti yang terbaik menurut Allah. Jangan banyak keluh ya Bapak Ibu, karena anak itu kan boleh mesen tapi terima jadi. Mohon maaf nih, ada yang anaknya laki semua ya, ada yang perempuan semua. Jangan mau untung rugi. Ibu ada yang begini dah, anak laki semua. Gua kuliahin dah, kerja nikah, yang untung istrinya. Ngasih ke orang tua melebaran doang, itu juga kalau ada sisa. Ya Allah, makanya anak laki mah susah yang untung istrinya. Ada bapak-bapak badan aja gede sama istri mah kalah. Ya Allah, mau ngasih duit aja sembunyi-sembunyi, sumpet-sumpet. Orang takut sama istrinya. Apa kata tetangga? Apalagi saya, anaknya cewek semua. Anak cewek mah kayak agen, dimodalin, terus nikah, dibawa sama suaminya, kagak pulang-pulang. Anak laki nyesel, anak perempuan nyesel. Kata tetangga, enakan saya anaknya bencong semua. Udah, makanya terima baik lah. Pokoknya anak meninggal di waktu kecil bersyukur Bu, tenang aja ya. Bagaimanapun itu sudah takdir Allah. Nabi Muhammad anaknya meninggal sudah lapang dada, dan itu mah takdir Allah. Waktu istrinya meninggal Nabi sedih banget. Makanya kalau ada ditanya, Pak, kalau ada bapak istrinya meninggal nangis boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu meratapi jenazah. Awas, bapak istrinya meninggal, bapak sedih nangis boleh nggak? Boleh. Justru kalau istri meninggal bapak senyum, tetangga heran. Kata tetangga nggak ada sedih-sedihnya ya, udah ditungguin kayaknya. Kalau ada cadangannya mantap di SMA. Jadi kalau sedih boleh. Cuma kan ada kabar Bu dari Rasul di kitab Bukharul Hadis. Apa kata Nabi? Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha radin dakhalil jannah. Wanita mana saja yang meninggal suaminya ridho, maksudnya ridho dengan kebaikan istrinya, maka si wanita itu berhak masuk surga. Ya, nanti ibu pulang pengajian, ibu boleh tanya ke suami. Tanya. Ayah, kalau mama meninggal, ayah ridho enggak? Tanya. Ayah ini mah misal. Mama meninggal, ayah ridho enggak? Apa kata suami? Dari tahun kemarin udah ridho. Sok mama meninggal aja duluan. Emang kita nggak tahu ya Pak ya, emang takdir maka nggak tahu. Coba lihat, kan ada yang meninggal itu kan suaminya dulu, lalu istrinya. Siapa itu? Nabi Adam. Nabi Adam kan meninggal dulu, baru nanti istrinya Siti Hawa. Tapi ada yang istrinya dulu, baru suaminya. Nabi Muhammad. Kan Siti Khadijah dulu yang meninggal, baru kemudian Nabi Muhammad. Jadi kita suami istri aja kagak tahu nih siapa yang akan meninggal duluan. Makanya nanti besok pagi dimusyawarahkan aja ya, kira-kira yang pantas duluan siapa. Cuma kalau data kayaknya Pak RW, Pak RT ya, kebanyakan yang meninggal itu suaminya dulu. Makanya janda itu rata-rata lebih banyak daripada budak. Berarti memang suaminya rata-rata meninggal duluan. Satu, suami lebih tua dari istrinya. Yang kedua, suami itu kerjanya berat. Yang ketiga, pusing mikirin istrinya. Makanya banyak bapak-bapak meninggal duluan. Emang buyang untuk mikirin istri baik kan. Tapi ibu, nanti kalau ibu misalnya suaminya meninggal, udah ibu ridho aja. Apa kata Anas bin Malik? Di antara orang yang dapat perlindungan pada hari kiamat, dia seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, dia tidak menikah lagi, dia besarkan anak-anaknya sampai dewasa. Bu, ibu suami meninggal, terus ibu makan kagak nikah lagi ya? Enggak kayak bapak-bapak. Kalau bapak istrinya meninggal, enggak lama. Orang dikuburin, kayaknya aja ngomong di kuburan, mama itu istri yang terbaik. Pokoknya tidak ada pengganti mama, paling juga yang melanjutkan mama. Pokoknya mama itu baik banget, ayah merasa sedih banget. Dan ayah bersumpah tidak akan menikah lagi sebelum 40 hari kematian mama.
Ibu jangan ngancam ibu mengancam ke suami. Pokoknya kalau situ kawin lagi, saya nggak terima. Saya mau datang di pesta pernikahan ayah. Berarti ibu bohong namanya. Udah biarin aja, ibu udah meninggal. Tenang aja, tenang ya. Beda dengan ibu, suaminya meninggal, banyak yang gak nikah. Mendingan jadi pembantu, mendingan jualan di pasar. Lu penting anak terurus. Makanya ada ibu yang suaminya meninggal, apa kata tetangga? Udah ibu nikah lagi aja, ibu masih muda. Enggak, saya mah enggak. Saya mikirin anak. Padahal mah nggak ada yang mau. Alah, kalau ada yang mau udah soleh, ganteng, banyak duit. Apa mau daripada nganggur, eman. Nah ibu ya, makanya ibu kalau suaminya meninggal udah ibu ridho aja, ya. Kenapa? Ibu besarkan anaknya sampai dewasa, ibu dapat perlindungan pada hari kiamat. Makanya kata ibu, untung banget Ustaz, laki saya udah mati, untung dapat perlindungan pada hari kiamat. Apa kata tetangga sebelah? Waduh, ini suami saya emang kagak mati-mati. Apa ntar kalau dicekek aja gitu ya? Bilang namanya pembunuhan. Makanya kita kudu siapkan nih, kita lapang dada, kudu disiapkan. Nabi Muhammad itu lahir yatim, anak laki-lakinya pada meninggal, istrinya meninggal. Nabi mah nggak ngeluh karena Nabi diberikan lapang dada. Sampai nanti Bapak cek, lihat Pak, meninggal itu yang paling besar pahalanya mati syahid. Kalau orang mati syahid semua dosanya diampuni kecuali utangnya. Tapi cek Pak, Nabi Muhammad meninggalnya bukan terbunuh di pertempuran, meninggalnya sakit. Padahal meninggal yang paling besar pahalanya mati syahid. Nabi nggak mati terbunuh, Nabi meninggalnya itu sakit. Kenapa? Kalau Nabi meninggalnya terbunuh, apa kata orang kafir? Oh, Nabi Muhammad nggak ditolong sama Tuhannya, mati juga dia terbunuh. Maka untuk menjaga kemuliaannya, beliau diwafatkan dalam keadaan sakit. Ya, makanya ntar kita nih meninggal dalam kondisi apapun udah nggak usah dipikirin. Karena mohon maaf nih, yang rajin ke masjid aja belum tentu meninggalnya di masjid. Dia rajin tahajud, ditanya, kenapa itu meninggal? Kepleset di kamar mandi. Ya Allah, alim tahajud kepleset di kamar mandi. Tanya, kenapa kepleset? Dia mau sholat tahajud, dia kepleset, pecah pembuluh darahnya. Walaupun gak sempat sholat tahajud, niat mau tahajud kepotong takdir, meninggal dia, insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Karena saya lihat yang meninggal di masjid juga belum tentu husnul khotimah. Mantap dia meninggal itu di masjid. Kenapa? Paling kotak amal dia masalahnya meninggal juga dia di masjid. Ya, udah gak bisa dipikirin ya. Pokoknya meninggal mau urusan Allah. Yang penting pada saat kita meninggal, kita bisa membawa iman dan amal soleh kita. Makanya kita kembali apa? Hebatnya Nabi Muhammad apa? Satu, beliau itu diberikan lapang dada. Mudah-mudahan nih lewat maulid Nabi semuanya diberikan lapang dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu dipuji Allah. Maaf ya, kalau kita dipuji tetangga biasa. Emang sih kalau saya baca di Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad juga sering memuji istrinya. Makanya Bapak boleh memuji istri. Bahkan bohong juga boleh kalau memuji istri. Istri puji suami, bagus. Awas, yang tidak boleh memuji perempuan lain di depan istri kita. Dengerin Pak, jangan pura-pura nggak dengar. Nggak boleh memuji wanita lain di depan istri kita. Bapak habis reunian nih, ketemu sama mantan di SMA. Begitu pulang, sini. Mantan ayah masih pada cantik. Ada yang bohai, ada yang langsing, glowing banget. Kayaknya sama mama jauh banget, jauh banget. Ya. Senep itu isinya, senep. Apa kata istrinya? Mama juga pengen ngomong, sebenarnya mau kagak enak deh. Coba lihat tuh statusnya, mantan di SMA, mobil di Pajero. Yang SMA Fortuner ayah doang, punya motor bangsak pae. Berhubung tanggung deh, anak udah 5, begitu ngomongnya. Makanya hati-hati Pak, Rasul itu hebat, beliau memuji sahabatnya, memuji istrinya. Kita dipuji sama pasangan hidup biasa,
dipuji sama tetangga biasa. Nabi Muhammad dipuji Allah. Di antara pujiannya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Mohon maaf ya, Pak. Karena ada orang kaya, kalau kagak punya akhlak, maka kagak mungkin jadi orang yang terpuji. Soalnya jangan jauh-jauh, Pak. Ada orang kaya sombong pelit. Begitu sakit, apa kata tetangga? Mudah-mudahan nggak lama ya, mudah-mudahan nggak lama. Kenapa? Udah sombong pelit dia masalahnya. Tapi ada orang itu Pak, kaya dermawan, janda disantuni sama ustaz perhatian, sama yatim perhatian. Begitu dengar, Pak itu sakit, ya Allah, jangan mati dulu, jangan mati dulu, jangan mati ya Allah. Kenapa? Gak ada yang nyumbang, gak ada yang nyumbang. Makanya saya lihat Pak, ini bersyukur ya, kita ada maulid Nabi ya. Tadi udah saudara ini. Oh iya, makasih. Apa jam berapa ceramahnya? Sampai jam berapa? Oh sampai pagi, sampai dohor deh sekalian. Makanya nih Pak, ini bersyukur ya kita adanya gempa, kita bisa nyumbang, ada maulid kita nyumbang kan ya. Nih kalau udah nyumbang, maka harta itu berubah menjadi rizkinya kita. Kita kan pernah bilang ya, ada orang banyak ya sama-sama. Ya deh. Alhamdulillah guru kita udah datang. Terus ya. Makanya Pak, ada orang itu kan banyak miliknya, belum tentu itu jadi rizkinya. Kan kalau kita bicara harta, rizki kita cuma 3. Satu, apa yang kita makan masuk dalam perut kita. Makanya lagi punya duit makan yang enak-enak. Orang lagi punya duit selagi masih muda makan di restoran, ya Bu ya. Sebab kalau itu sudah masuk ke dalam perut kita, itu jadi rezekinya kita. Pak, ada nggak orang kaya yang rezekinya dikit? Ada, dia duitnya banyak. Allah cuma kasih 4 penyakit doang. Asam urat naik, kolesterol naik, udah gula darah naik, tensi darah naik, udah kondangan bingung dia. Begitu ada daging kambing, waduh darah tinggi naik. Pak telur Pak, kolesterol naik. Gado-gado asam urat. Dikasih lagi itu es krim, gula darah. Makanya 4 aja kalau naik udah kagak bisa makan. Makanya kalau bapak undangan jangan banyak mikir aja. Begitu undangan ada daging kambing, waduh tensi darah naik. Udang, waduh kolesterol ini mah. Gado-gado asam urat, teh manis, gula darah. Gak usah dipikirin Pak. Kalau lagi undangan makan aja dulu, nanti penyakit menyusul. Ya kalau ada diobatin, kalau kagak ada kan kagak rugi Pak. Agak rugi, kenapa? Emang kita udah makan. Makanya kalau kita cek, kita bersyukur Pak, kita jadi orang kaya, kita dermawan, harta kita cuma 3. Apa yang kita makan masuk dalam perut kita. Saya dari tadi disuguhin, saya kagak makan, ya mau Ustaz jarang makan Pak. Kalau Ustaz ngegayung baik, diliatin. Orang pada ngomong itu Ustaznya lapar kali ya, emang iya. Nah, saya mau jarang makan, saya malu sih. Jaga harga diri lah. Nah, di situ agak ruginya jadi Ustaz mah. Kan dilihatin masalahnya. Siapa ini mohon maaf ya, mendingan Bapak kalau enggak kok habis saja kan. Rezekinya banyak. Makanya makan yang enak, jangan duit dikumpul-kumpul. Sekali makan enak undangan. Ya Allah. Undangan semua diambil, amplop 50.000 berdua sama istri. Untung undangan tak yang aja. Kita makan yang enak Pak, biar jadi rezekinya kita. Udah tua mau penyakitan, biar jadi rezekinya kita. Yang kedua yang kita pakai, makanya saya titip nih, baju ke masjid itu harus lebih mahal daripada baju ke kantor. Baju ke masjid itu lebih mahal daripada baju ke pasar. Ibu-ibu mau kena itu harus lebih mahal daripada baju kondangan. Ini baju kondangan 800.000, mau kena 80.000. Sekali digosok melinting nggak lucu. Juga dapat hadiah dari orang hajatan. Kayaknya ada orangnya, ada orangnya ada.
Sempat baju kita pakai jadi rezeki kita. Yang ketiga, kita infakkan di jalan Allah. Makanya kita bersyukur ya. Ada bapak suka ngisi kotak amal hari Jumat, kan? Biarin aja dikit. Yang penting kita ngisi. Yang hebatnya orang sini saya lihat kalau ngisi kotak amal suka ditutup pakai tangan kiri ya. Hebat. Kenapa? Ngisinya 5.000 masalahnya. Kalau 50.000 mah enggak dia lama. Maksudnya yang 50.000, berhubung 5.000 ditutupin pakai tangan kiri. Cuma biarin, karena uang yang paling banyak masuk surga mah uang recehan. Coba lihat ada kotak amal, lihat 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 jarang. Kadang-kadang ribuan bogal sem lagi bekas ngeri. Allah, dimasukin kok kotak amal tuh uang ke surga. Mau begitu ya Pak. Makanya Bapak kalau kaya dermawan, akhlaknya bagus, dihormati. Orang kiai itu Pak, ilmunya setinggi apapun, kalau nggak punya akhlak sombong, apa yang terjadi? Paling gampang nyalahin orang. Makanya anak tuh perlu pesantren Pak. Sekarang banyak anak sekolah dari SD, SMP, SMA, begitu dia kuliah ikut kajian, belajarnya dari Google. Begitu dia ikut halakoh, keluar dari sekolah, keluar dari kampus, dia ikut aliran baru, dan dia paling gampang menyalahkan orang lain. Hati-hati ya Pak ya. Makanya kita pintar pun gak boleh sombong. Kenapa? Orang dipuji mah karena akhlak. Jangan jauh-jauh. Bapak-bapak nih, Pak kenapa dipuji istri? Karena bapak punya akhlak. Bapak nyari harta, begitu dapat serahkan ke istri. Mah, tolong ya mah, terima dengan baik. Emang penghasilan ayah mah sebulan cuma 27 juta. Tolong ya mah, tolong ya terima. Gitu. Itu namanya bapak punya akhlak. Sekarang bapak pelit ke istri, mau dihormati gak bakalan. Bapak galak ke istri, suaminya ganteng terkenal sampai istrinya dicekek. Ya Allah, dicekek, dibanting. Ya Allah, gak bakalan dihormati. Makanya mendingan ibu pernah dicekek sama suami? Belum. Dibanting? Belum. Orang ibunya gemuk masalahnya. Suaminya kecil, baru dibanting, orang kaki diangkat juga kagak kuat. Sampai ngomong ke istri, ntar kalau sakit jangan parah, ada yang gotong masalahnya. Tapi kalau di sini sih kelihatan wajah-wajahnya kalem ya, kalem. Mana ada suka marahin istri, mana orang wajah-wajah takut sama istri masalahnya. Nah kalem Mbak ya. Jadi saya lihat bapak dimuliakan istri kenapa? Karena akhlak. Ibu kenapa dimuliakan sama suami? Akhlak. Maaf ya, kalau wajah bapak wajah, cantik mah relatif. Kalau jelek mutlak, itu bedanya ya, itu bedanya. Dan memang ada masanya lah kalau cantik mah. Emang wajah mah beda-beda, alis aja beda. Ada bapak isi alisnya tebel, apa tandanya? Isi yang berani, semangat tinggi, tebel kayak kan bandeng kan, cepat. Tapi ada istri itu yang alisnya tipis, kona'ah, menerima apa adanya. Kalau istri gak ada alisnya, tuyul namanya. Mohon maaf ya kodori ya. Emang sih kalau ceramah begini saya. Serius-serius mah pada merem masalahnya. Ngaji mah kudu bahagia. Kata saya Yusuf Kordowi, bahagia itu apa? Tenang dan senang. Itu bahagia itu. Dia senang-senang lah. Ibu kesini selfie dulu, suguhin kue ngegayam, senang, nggak senang. Satu ketawa semua mending. Yang parah itu orang udah beres ketawa, dia baru ketawa. Itu loadingnya lama. Kalau ngaji mah biarin aja, yang duduk rapi ada, yang nyandar ada, nggak apa-apa. Yang melonjor ada. Ibu mah kan kalau ngaji pakai karet gelang kan di rambut. Kalau pegel diambil satu diikat jempolnya. Biarin aja lah, penting mengaji. Kalem ya. So, ibu cantik, tapi ibu ngelawan ke suami, nggak ada nilainya. Ibu juga nggak mungkin dimuliakan kok sama suami. Sampai ada bapak-bapak, bapak punya istri cantik, bahagia nggak? Pak Ustaz, pegel, modalin ya pegel. Bedak 4 juta, makanya 3 hari nggak luntur, orang nggak mandi dia. Lipstick 2,5 juta, pokoknya pegel Pak Ustaz. Itu juga bahagia lagi kondangan doang. Lagi kondangan nggak bahagia banget. Tapi di rumah macam pusing, pusing. Ada bapak istri minimalis, kelihatannya biasa, tapi senyum. Emang senang tuh.
lipstick udahlah yang 30.000 aja ya, yang murah meriah. Emang ada resiko 30.000 mah, asal minum di gelas nempel, makan bakwan nempel, makan tahu nempel, 4 kali makan hilang udah kayak 50.000 nek motor kata angin hilang semua. Emang sih plus minus juga ya, plus minus juga sih. Coba kalau saya cek ibu, ada ibu itu yang mungkin gak cantik-cantik banget, tapi kalau akhlaknya bagus, biasanya akan dimuliakan oleh suaminya. Makanya Pak, hebatnya Nabi Muhammad dipuji Allah, dan Nabi dipuji karena akhlaknya. Artinya apa? Lewat maulid Nabi, kalau ingin jadi manusia mulia, belajar kita memiliki akhlak yang mulia, insya Allah dimuliakan Allah, dimuliakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah sekarang Pak, apa diantara akhlaknya Rasul? Pertama, azizun alaihi ma'anittum. Rasul itu Pak, saya baca dalam tafsir Al-Manar karangan Dr. Muhammad Rashid Ridho, beliau itu karakternya apa? Memiliki kepedulian sosial, sangat peduli Nabi sama orang lain. Kita baca riwayat, kalau ada yang sakit Nabi menengok. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, Nabi nengok. Bahkan kalau kita baca riwayat, dulu ada orang yang suka meludahi Nabi, Nabi tetap diam aja, diludahin diam. Begitu orang itu sakit, Nabi yang nengok duluan. Apa kata orang kafir waktu itu? Ya Rasulullah, tiap hari engkau saya ludahin, tapi waktu saya sakit, engkaulah orang yang pertama nengok sama saya. Maka Pak, karena Nabi begitu akhlaknya bagus, apa kata orang itu? Saksikan, hari ini saya akan memeluk agama Islam. Maka ini mohon maaf ya, agak sensitif Pak. Maka kalau ditanya, Pak Ustadz, kalau punya tetangga non muslim dia sakit boleh ditengok? Boleh. Karena Nabi juga nengok orang kafir yang sakit. Boleh nggak? Boleh. Dia kawinan tuh kita datang boleh? Boleh. Yang tidak boleh, jangan sekali-kali mendoakan orang kafir supaya dosanya diampuni. Itu haram hukumnya. Nggak boleh. Mereka meninggal, nggak boleh mendoakan orang kafir dosanya diampuni. Makanya kita alat bertetangga kita pakai, tapi tidak boleh kalau sudah menyangkut dengan akidah. Berarti apa Pak? Ngikutin akhlaknya Nabi. Kalau ada tetangga yang sakit, upayakan tengok. Coba cek, dia orang kafir, dia kasar ke Nabi, begitu dia sakit, Nabi tengok. Ini dalam kajian psikologi, kalau Bapak punya tetangga itu sombong, keras orangnya, tungguin sakitnya. Oh jangan didoain awas. Dia mah sombong, sakitkan ya Allah, sakitkan ya Allah. Bukan begitu, kalau pas sakit dia tengok. Itu cara melembutkan hati orang. Ini mohon maaf ya, makanya kalau ada tetangga yang sakit Pak, upayakan tengok. Bagaimana etikanya? Satu, jangan lupa doakan Pak, semoga sakitnya Bapak derajatnya naik di hadapan Allah. Yang kedua, berikan motivasi. Bapak sakit Pak, sakit apa? Asam lambung naik, mudah-mudahan cepat sehat ya Pak, dan kita naik sepeda bareng lagi ya, gitu. Awas jangan salah ngomong. Ibu sakit apa? Saya udah kecapean. Udah berapa hari? 10 hari. Aduh, Bu, dulu juga saya punya saudara tipes, meninggal hari ke-12. Ibu udah berapa hari? 10 hari. Saudara saya agak parah waktu itu, meninggal di hari ke-12. Ibu kayaknya parah banget, kayaknya besok ibu mah. Insya Allah meninggal, dia stres masalah. Jangan salah ngomong Pak ya sama yang sakit Pak. Jadi doakan. Yang kedua, kasih motivasi. Yang ketiga, jangan banyak nanya. Nengok orang sakit nanya, pusing yang sakit. Bapak sakit apa Pak? Asam lambung naik. Emang kenapa? Kubusnya udah lama. Pokoknya asam lambung, asam urat, cuma asam aja udah penyakitnya. Emang gimana gejalanya? Bapak udah lama makannya. Bapak makan apa? Puyeng yang sakitnya. Udah jangan banyak nanya lah yang sakit mah. Ini dia yang ngobrol. Jeruknya dimakan sama yang nengok. Salaknya dimakan, anggurnya dimakan, martabak dimakan, roti dimakan. Begitu yang nengok pulang tambah sakit dia. Kenapa? Habis makanannya masalah. Bapak kalau orang sakit mah nengok untuk melembutkan hati. Nabi mah peduli.
So kita cek lagi, ada yang meninggal, Nabi takziah. Ketika Ja'far terbunuh, Nabi bilang ke istrinya, ke anaknya, ayo siapkan makanan, kita takziah kepada keluarga Ja'far. Makanya maaf nih, saya tinggal di Serang Pak. Yang agak susah di Serang itu kalau takziah, kebanyakan yang datang itu cuma bapaknya sama ibunya. Anaknya suka jarang dibawa, jarang itu dibawa itu. Padahal kalau Nabi ketika Ja'far terbunuh, diajak istrinya, diajak anaknya. Untuk apa? Mengajarkan kepedulian sosial. Kalau ada yang meninggal, jangan lupa tetangganya kudu peduli. Tapi ini kita jarang kan? Kalau ada yang meninggal, bapak berangkat bapak sama teman-teman, ibu, anak mau ngikut, jarang diajak. Mama ngikut, mak mau mana? Ada yang meninggal, ngikut, nggak ada kue. Gue jangan. Udah si mami itu pocong, kamu jadi pocong beneran jadi pocong. Jadi yang ngajarin ada pocong, genderuwo, kuntilanak itu orang tua dulu sebenarnya. Tanya kiai, orang meninggal rohnya di mana? Gak ada yang tahu. Yang suka ketayangan mah jin nganggur sebenarnya. Tapi di kita mohon maaf, kalau ada yang meninggal anak kecil jarang dibawa, yang bagus dibawa. Nanti kalau dia udah dimasak, dia peduli sama orang lain. Dan saya kalau di sini mah enak jadi KM-nya. Oh, di sini mah enak. Kalau kita Tangerang kan peduli nih. Dan saya titip ya, kalau nanti bapak, walaupun bukan asli orang sini, kalau meninggal di sini, kuburkan di sini. Jangan hidup nyusahin, udah mati nyusahin juga. Lihat Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah. Di mana meninggal? Di Madinah. Di mana dikubur? Di Madinah. Jenazah Nabi nggak pulang kampung ke Mekah. Ini orang mana nih? Orang Bandung. Terus tinggal di sini, meninggal, mesen lagi. Mak, kalau papa mati, tolong ya jenazahnya pulangkan ke Bandung. Loh, lu nganter ke Bandung. Emang kenapa? Siapa tahu di sana malaikat pakai bahasa Sunda. Kayak bisa nggak jawabnya, bisa bahasa Sunda. Pasti ulang hesek penuh hirup ya Allah. Bina ada orang Lampung tinggal di Tangerang meninggal dibawa pulang ke Lampung. Mana ombaknya gede, coba kan? Kapal sandalnya lama, ayo di kapal kan gak datang. Musahin Pak, musahin. Lagian ngapain sibuk-sibuk bikin kuburan keluarga? Ini mah orang sibuk. Bentar ya, kalau meninggal ini papa, ini mama ya, ngumpul di sini nih kuburan keluarga. Mau ngapain? Mau reuni nanti ya di alam kubur. Mohon maaf Pak, kuburan berdekatan aja belum tentu ngumpul. Kalau yang satu soleh, yang satu salah. Saya ambil contoh, bapak ibu yang hadir malam ini, emang rumahnya berdekatan? Belum tentu. Belum tentu. Hati dipersatukan. Makanya saya cek, orang yang ahli ngaji, kemanapun ngumpul, itu juga orangnya. Orang yang suka ke masjid, nah itu aja ke masjid mah. Maghrib nambah 5 izin 2, ya kan? Subuh nambah 4 hilang 3, itu aja. Makanya walaupun rumah berdekatan, kalau tidak sehati nggak mungkin ngumpul. Sama di kuburan, kuburannya berdekatan, yang satu soleh satu salah nggak mungkin ngumpul. Makanya hebat Nabi Muhammad, lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Di mana dikubur? Di Madinah. Maksudnya apa? Kalau meninggal jangan usahain sama yang hidup. Udah gitu aja. Makanya bapak tinggal di sini mah enak, di sini mah ya enak, di sini mah. Begitu meninggal udah siap DKM. Siapin, buat mandiin, siapin. Enak sini mah. Gali kuburan, jalan ya, jalan. Yang nyolatin siap, enak di Tangerang. Pokoknya tinggal meninggal aja ya, tinggal meninggal. Pokoknya terima beres. Dan apa jangan mikirin, ntar kalau bapak meninggal bagaimana, siapa yang ngurus, udah meninggal aja dulu, meninggal. Insya Allah beres. Dan makanya peduli Pak kayak Nabi. Termasuk kalau ada orang yang sedang berbahagia nanti datang. Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, kemudian sukses nikah. Apa kata Nabi? Abdurrahman, aulim walau sakit, adakan perayaan walaupun memotong seekor kambing. Nabi pun datang. Apa maksudnya? Kalau ada tetangga yang senang, lagi bahagia, upayakan datang. Ini kan ada yang suka hamil ya 4 bulanan diundang, udah datang aja. Datang, dia 7 bulanan, datang. Oh di akikah, datang. Ada orang sunatan, datang. Ada orang kawingan, datang. Makanya undangan yang paling bagus
bapaknya berangkat, ibunya berangkat, anak-anaknya berangkat. Itu udah langganan, gak usah diomongin ya, gak usah diomongin. Semua berangkat. Anak empat di bawah semuanya, satu di panggung, dua di depan, satu di belakang. Luar biasa. Jadi udah kelihatan anak 4, bapak 1, ibu 1, amplop 60.000. Wah, luar biasa. Makanya untung yang orang nggak kapor yang aja. Dengan ibu mah kadang-kadang pinter, kalau orang nggak pinter. Begitu datang, ambil curug, ambil. Masukin ke tas. Ibu. Itu dia pisang, masukin ke tas. Dan di sini bagus Pak, ini ada pisang. Saya waktu haji 2011, saya mikir Pak, kenapa di Mekah itu banyak pisang? Saya doain ya mudah-mudahan yang belum haji semuanya pada berangkat haji. Amin tapi daftar. Amin juga nggak daftar nggak berangkat masalahnya. Daftar aja dulu. Jangan bilang begini, Ustaz, daftar sekarang berangkat 25 tahun ke depan. Kayaknya umur saya nggak nyampe, insya Allah meninggal dia. Ya udah begitu pikirannya, harusnya daftar dulu, kapan berangkat ngikutin takdir. Penting udah daftar. Nah udah daftar haji, ada di umroh. Karena nanti hajinya kan lama, udah umroh dah. Bapak cek itu di sana ya. Saya dulu mikir itu Pak, kenapa di Mekah itu banyak pisang, pohon yang nggak ada pisangnya banyak. Saya tadi pun maaf ya, ibu-ibu kalau anak itu setelah ASI, orang tua dulu kasih pisang Ambon. Kenapa nggak kasih jeruk? Kenapa nggak apel? So pertanyaannya ya, apel kagak tuh, jeruk kagak? Nggak ada itu, pir nggak. Kenapa yang dikasih itu pisang? Apa jawabannya Bang? Ternyata pisang itu kaliumnya tinggi. Orang haji itu dia mau melonggar jumroh, dia itu tawaf, dia sayang, dia butuh tenaga supaya lincah gesit jalannya. Maka salah satu buah-buahan yang paling bagus adalah pisang. Oh hebat, pantesan emak-emak dulu anak belajar makan kasih pisang Ambon kering, suapin ke anak, makanya jalannya lincah. Lihat monyet makan pisang memang lincah, monyet udah lincah. Nah, makanya kalau ibu punya suami diem, banyak geyeng gitu ya, kasih pisang aja 10 dikasih, insya Allah mencret udah suaminya. Ya, ada makanya kita peduli yang layak. Ini akhlak Rasul. Yang kedua, harisun alaikum. Rasul itu menginginkan apa? Keselamatan, kebahagiaan. Dan begini aja, kalau orang ingin selamat, ingin bahagia, 2 rahasianya. 1, dia perlu beriman. Yang kedua, banyak melakukan amal soleh. Karena iman itu 1, syarat diterimanya amal. Yang kedua, iman itu syarat masuk surga. Orang beramal apapun kalau bukan karena iman ditolak sama Allah. Maka siapapun yang beriman, insya Allah sekecil apapun amal kebaikannya boleh jadi menjadi amal yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat yang jauh-jauh Pak, ibu berumah tangga, terus suami pulang, teh manis ibu kelihatannya sepele. Bapak baca di Sirah Nabawiyah, ketika Nabi tahanus di Gua Hira, siapa yang ngantar makanan ke Gua Hira? Siti Khadijah. Siti Khadijah itu orang kaya, dia menguasai setengah dari perekonomian Arab Saudi waktu itu. Jazirah Arabia, kaya, cerdas, pintar, dia punya pembantu. Tapi begitu Nabi tahanus di Gua Hira, yang antar makanan langsung Siti Khadijah. Kayaknya kalau ibu-ibu di sini mau akal begitu mah. Suaminya lagi kerja, terus butuh makan, mama. Tolong ayah mau makan siang, langsung ke pembantu, antar makanan buat ayah anda. Kenapa? Mama pegel, bisa pegel mamanya. Udah pegel gojek ya. Udah yang penting nyampe makanan. Tapi hebat Siti Khadijah itu. Ketika Nabi tahanus di Gua Hira, beliau yang jalan ke Gua Hira. Kenapa? Kelihatannya sepele, menyiapkan makanan untuk suami. Tapi kalau niatnya karena Allah, boleh jadi mengantarkan wanita mulia di hadapan Allah. Coba ngaji kiai sedikit di Fadilah Amal ya. Bu, kalau ada suami yang maaf ya, sore pulang teh manis ibu siapin makanan, ibu pahalanya sama dengan melaksanakan puasa sunnah. Tuh, makanya kalau suami pulang ngomong, ayah minum. Kenapa? Biar mama dapat puasa sunnah. Ya Allah. Sekalian sama galonnya dibawa sekalian, insya Allah kumpul lagi.
Ini kebanyakan ibu habis maghrib aja, mah nasi goreng. Ya Allah ayah, mama lagi perawatan ke salon. Ya Allah, nanti muncrat minyaknya ya Allah. Udah sih beli aja 15.000 doang aleman kayak pegel aja. Ya Allah, ada yang punya pembantu, mah teh manis, teh manis pembantu. Mah nasi goreng, nasi goreng. Makanya yang ke surga suami sama pembantunya. Gak tahu istrinya nyungsep di mana tuh, istri pembantu aja pembantu. Ibu nggak usah ketawa, istighfar ya, istighfar. Makanya gimana? Yang kedua amal soleh, kelihatannya sepele pak, tapi itu mengantarkan orang selamat dan bahagia. Ini apalagi di masjid pak. Ini kita kan ingin nih menjadi orang yang memakmurkan masjid, pak. Kalau saya lihat bapak udah rajin ke masjid, jaminan pak, ini akan bahagia dunia akhirat. Nah jangan jauh-jauh, bapak masuk masjid apa yang dibaca? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Masuk masjid, bapak dirahmati Allah, ibu dirahmati Allah, anak-anak dirahmati Allah. Pulang ke rumah, rahmat Allah ngikut. Rumah itu sekecil apapun kalau dirahmati Allah pasti bahagia. Ashabul Kahfi 309 tahun dalam gua tempat yang menyeramkan. Orang tidak mungkin bahagia di gua, tapi Ashabul Kahfi minta kepada Allah, apa permohonannya? Rabbana atina min ladunka rahmah. Allah anugerahkan kepada kami rahmat dari sisimu. Gua tempat yang menyeramkan menjadi tempat yang membahagiakan. Kenapa? Karena Ashabul Kahfi minta supaya dia dirahmati oleh Allah. Makanya saya cek ya Pak, alhamdulillah bapak rajin ke masjid dirahmati Allah, pulang ke rumah, rumahnya dirahmati Allah. Makanya jarang berantem, jarang berantem. Ya Allah, kayaknya sakinah, ternyata marahannya pakai HP. Dirahmati Allah. Nanti begitu bapak meninggal, lihat pengumumannya, telah kembali ke rahmatullah. Artinya apa? Kubur itu tempatnya sempit, tapi kalau dirahmati Allah, boleh jadi kubur akan menjadi Raudhatul Jannah, taman surga. Ayo udahlah kita ke masjid ya. Dan ini mohon maaf nih Pak, siapapun yang memakmurkan masjid, insya Allah bahagia dunia akhirat. Bentar. Bahkan dulu ada sejarahnya ya. Ada orang yang suka nyapu, ngepel masjid, ini bersih di masjid. Begitu meninggal kan Nabi nanya, mana orang yang pernah bersih di masjid? Sudah meninggal ya Rasulullah, tunjukkan di mana kuburannya. Nabi datang ke kuburan orang yang meninggal, bukan pejabat. Waktu hidupnya dia suka nyapu, ngepel masjid, itu dimuliakan oleh Nabi. Kayaknya besok pada ngepel semua ini, ngepel, tadi semua ngepel, semua nyapu, semua kenapa? Luar biasa berkah. So, yang punya tenaga udah dah, kita nyapu ngepel di masjid. Nah, anak-anak ke masjid nih, anak-anak nih, sama titik bapak ketua DKM atau ke masyarakat ya. Kalau ada anak kecil ribut di masjid, jangan dimarahin. Kenapa ribut? Bapaknya nggak ke masjid. Gimana kagak ribut? Bocah kecil 3 baris, bapak sebaris, yang 2 baris anak siapa? Udah biarin aja pak. Orang itu ada masanya. Saya juga waktu kecil sama anak kecil sama. Begitu Allah Akbar, peci orang diangkat, sarung diprosotin ya, senggol orang. Saya juga dulu sama kiai sama waktu kecil sama semua juga. Cuma sekarang masih udah insaf ya sekarang. Saya nggak pernah sholat maghrib sarung orang ditarik-tarik sama saya. Enggak lah, kalau kata jemaah, usah stres ya. Umat dari kecil nggak hilang-hilang kebiasaannya. Nah makanya kalau ada anak kecil ke masjid, biar ribut, biarin aja dulu pak. Bapak cek anggota tubuh yang pertama kali berfungsi itu telinga. Makanya apa? Adanin sebelah kanan, kuatin sebelah kiri. Ada anak rajin ke masjid belum bisa baca Quran, tapi imam selalu baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Si anak belum bisa baca Quran, kenapa hafal? Dia rajin sholat berjamaah di masjid, dia sering mendengarkan imamnya baca Al-Quran. Nah ya, dan biar nanti anak kecil maribut biasa. Bu pengajian buat anak kecil gak apa-apa, anggap aja majlis taklim merangkap posyandu. Biarin aja ribut, biarin. Anak kecil mah nggak mau diem, biarin pak. Emang zamannya begitu. Pak, kalau ada anak nggak mau diem, itu gerak motoriknya bagus. Emang bapak lagi tidur gitu, telentang terus? Enggak pak. Emang ada yang miring terus? Enggak. Waktu kita tidur, tubuh kita dibolak-balik oleh Allah 36 kali. Kenapa
390 dalam gua, nggak patah tulang belakangnya. Kenapa nggak hancur? Karena ternyata tubuhnya dibolak-balik oleh Allah. Makanya kalau ibu punya anak lagi tidur ngamuk, bantal ditendang, guling ditendang, apa kata ibu? Jelinger ini bocah, jelinger ini. Kenapa? Gerak motoriknya bagus. Ibu punya suami, tidurnya ngamuk aja ngamuk sampai ditendang istrinya. Apa kata istrinya? Ayah jelinger, sampai mama jatuh terus jadi ranjang. Kenapa? Karena ayah yang ngamuk terus. So, Pak biarin, bapak punya istri nggak mau diem, itu namanya istri sehat, lincah ke istri. Ustaz, istri saya pagi-pagi ngoceh aja, berarti jantungnya sehat. Yang penyakit jantung 5 menit ngomong ngap-ngapan. Istri bapak pagi 2 jam ngoceh, mama sehat, kan ayah vertigo, pusing. Istri bapak nggak mau diam ya, udah ke mall nyampe, ke pasar nyampe, udah ngumpul, biarin, berarti asam uratnya normal. Jajal asam urat naik, maka orang nggak bisa jalan masalahnya. Udah biarin aja, Pak. Makanya saya cek ya, kalau ada anak di masjid nggak mau diem, tandanya anak sehat. Kalau anak diem, anak sakit, diem. Kalau ibu-ibu diem, nggak punya duit, diem. Nah biarin aja ke masjid mah bocah mah biasa, jangan terlalu digalakin. Apa kata Umar bin Khattab? Di antara tanda akhir zaman tidak ada lagi suara anak kecil di masjid. Jadi punten ya, maaf nih, kalau di masjid bapak sholat, mau minyak kayu putih, ini minyak telon, oh masih lama kiamat, masih lama. Berarti apa? Anak-anak kecil ini yang sholat, masih lama nih, masih diundur kiamatnya. Tapi begitu sujud, balsem, minyak angin, aki-aki berarti aki-aki. Waduh, tanda akhir zaman ini. Tuh, makanya udah biarin lah, sok anak kecil ke masjid. Yang muda-muda, Risma ada. Gitu, pilih-pilih dulu, ada yang lomba. Gitu, Polri belajar sama Ustaz tuh, mantep. Yang bagus-bagus, pakai tuh, ada Dohor, asar, maghrib, isya. Yang jelek-jelek, subuh. Kalau subuh ada jelek, insya Allah bangun semua. Begitu subuh, Allahu Akbar, bangun semua. Masjid kebakaran kali ya. Udah, yang muda-muda suradan. Nah, yang baca Qurannya bagus, ngerti sholat, imam. Imam itu bukan faktor usia, penentunya 2, baca Qurannya bagus, yang ngerti sholat, imam. Tapi kan sebenarnya perlu saling menghargai, Pak. Perlu saling menghargai. Mohon maaf, saya sholat Pak dari Serang itu ke Cilegon, lah kurang lebih setengah jam. Ada imam itu menghafal Quran 30 juz, pas sholat isya itu bacanya Al-Kahfi. Sampai saya bilang lama amat ini Al-Kahfi, ya Allah. Kan saya tahu ujungnya masalahnya. Ya Allah, lama ini lama ya Allah, lama. Makanya saya bilang di hati, pertama dan terakhir. Saya nggak mungkin mampir lagi. Maaf, lamanya benar. Emang sih kalau kita ngaji tanya kiai, baca Quran yang paling besar pahalanya kapan? Ketika sholat. Itu kalau sholat sendirian. Makanya kalau sholat sendirian boleh nggak megang mushaf Al-Quran? Boleh. Kalau itu sholat sunnah. Maka di Mekah banyak orang sholat pegang Al-Quran. Tapi kalau sholat wajib yang kita hafal, Bapak tahajud panjangkan bacaannya. Pimpin sholat subuh jangan terlalu panjang. Ini benar-benar penghafal Quran. Rakaat pertama Yasin, kedua Tabarok. Begitu salam hilang semua jemaah. Apa masalahnya? Makanya dulu Mu'adz bin Jabal pernah ditegur Nabi. Begitu mimpin sholat isya baca Al-Baqarah, begitu salam hilang jemaahnya. Rupanya lapor kepada Rasul. Apa kata Rasul? Wahai Mu'adz bin Jabal, jangan sampai jadi fitnah. Jangan mentang-mentang hafal Quran. Artinya apa? Kalau mimpin sholat berjamaah jangan lama-lama. Makanya saya juga ceramah jangan lama-lama. Ya. Sebab kalau lama agak bakalan dipanggil lagi. Agak bakalan. Sok aja ustadznya lama.
Orang sholat aja dihafalin kan? Begitu Allah. Siapa yang tarawih urusan itu? Waduh, lama dia lama. Kata ibu, mendingan pulang. Atau ikatan cinta. Daripada sholat lama. Tapi siapa imamnya? Mantep, dia mah. Belum makan kolak masanya belum. Makanya imamnya dihafalin. Sama Ustaz juga begitu. Saya ceramah 2 jam, ada protes. Ustaz Dudori, siapa yang ceramah? Teman dari sana. Jangan dipanggil lagi, jangan. Lama. Kagak ngerti. Tapi begitu ceramah sebentar. Yes, panggil lagi tahun depan. Lumayan jadi member, Ya, berapa kalau ingin selamat bahagia, jangan lupa iman dan amal soleh. Salah satunya udah kita belajar membangun masjid, ya. Yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Pak, Rasul itu sangat penyayang kepada orang-orang mukmin. Makanya cek Pak, bicara Rasul itu lemah lembut. Maaf ya, lembut itu bukan berarti lembek. Lihat ayatnya, Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fadlan qalidul qalbi lam fadu min hauli. Karena rahmat Allah, Nabi berlaku lemah lembut. Seandainya kasar, orang akan menjauh darimu. Tanda orang ngomongnya kasar, orang gak teman sama orang itu. Walaupun ngomongnya kencang, kalau nggak nyakitin disebut lembut. Contoh, maaf, Ibu, kita punya orang tua sakit. Kan bahasa ke orang tua tuh kaulan karimah. Tapi karena sakit ngomong begini, mama sakit udah 2 tahun, kamu tiap bulan nganter mama berobat, istri kamu nganter. Apa mama minta meninggal aja ya? Banyak kasihan anak-anak pada nganter berobat. Bapak ngomongnya kencang, Ma, kagak boleh begitu, itu namanya putus asa. Mama berdoa saja kepada Allah, doakan saya dan istri saya, yang penting sehat, banyak rezeki, ada waktu, berobat kemanapun saya antar. Boleh nggak ngomong begitu? Boleh. Kenapa? Memberikan semangat sama orang tua yang sakit. Apa kata mamanya? Alhamdulillah, anak sama mantu ternyata semangat, nggak capek antar orang tua berobat. Kencang Pak, nggak nyakitin. Sekarang lagi ngomong ke anaknya, Mama udah sakit 2 tahun ya, udah berobat, kayaknya nggak ada harapan sembuh, kayaknya mama apa meninggal baik. Apa kata anaknya? Kayaknya iya, kayaknya emang mama udah cocok meninggal, kayaknya jalan juga udah susah, makan sayur sop juga gak ada rasanya, emang kokokan yang diminum. Terus teman-teman emak juga udah pada meninggal, lagi ya, emang mah berdoa aja dah biar cepat meninggal husnul khotimah. Insya Allah stres tuh orang tua. Makanya Pak, ada orang ngomong yang kencang belum tentu nyakitin. Ada orang ngomongnya pelan tapi nyelekit. Ya Allah. Dan awas Pak, Bapak itu jangan sering marahin istri. Walaupun duitnya banyak, bajunya bagus, makannya banyak, tapi kalau sering dimarahin dengan kata-kata yang menyakitkan, lihat tandanya istri kurus, karena dia batin dan tersiksa. Nah, saya melihat ibu yang kurus curiga, dialah yang suka dimarahin oleh suaminya. Ya Allah, yang gemuk Pak Ustaz, dialah yang suka marahin suaminya. Ada suaminya caking betang, wis gemuk, naik motornya jemping bae dia sama dia orang. Berapa ya? Lembut aja. Nabi itu ke istrinya lembut. Nabi mah ke istri nggak pernah manggil nama. Makanya Allah Bapak jangan manggil nama. Nabi pernah nggak manggil nama? Isa, ayo jam. Alisnya Siti Aisyah. Enggak, Nabi mah ya Humairah. Itu panggilan kesayangan. Bapak juga ke istri begitu. Kalau istrinya putih kemerah-merahan. Kan banyak tuh. Putih kemerah-merahan. Pakai gelas on. Saya juga tahu. Panggil ya Humairah. Kopi gitu. Panggil ya kesayangan tuh Humairah. Kalau hitam Pak Ustaz, ya Humairah. Nah itu bedanya ya. Nah itu juga masuk. Udah panggilan kesayangan. Kan enak banget tuh. Kalau nama istri sayang, sama tetangga sayang, sama lingkungan sayang, tercipta semangat kebersamaan. Kalau sudah kebersamaan, insya Allah daerah kita akan dirahmati Allah. Kita ngumpul di dunia. Mudah-mudahan
kita ngumpul bareng di surga Allah nanti. Demikian ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah, salah datang dari diri saya. Mohon maaf ya, banyak bicara banyak salahnya. Nasrulillah wa fatul qarib billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mirwan Munawar SHG tentang kisah hidup dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan pengetahuan tersebut dapat menambah kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Melangkah pada acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Bahrul Hikam LCMA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sama-sama ibadah istighfar 3 kali. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang jelek. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tada'ana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la mardan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la dhalan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wala faqiran illa agnaitah wala a'ilan illa kafaitah wala aduwan illa aslamtah wala ikhwanan illa qarabtah wala auladan illa qarabtah wala tumidan illa abartah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ilayaka ridwana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata imamah. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.